Burhanuddin dalam mata pelajaran Prakarya dan Kewirausahaan. Materi kita kali ini adalah membuat kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Baiklah anak-anakku sekalian, mari kita simak video pembelajaran berikut ini. Baiklah, kita mulai materi perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Perancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda akan menerjemahkan sesuatu yang abstrak atau tak berbenda menjadi benda atau berwujud. Misalnya, inspirasi diambil dari sebuah cerita rakyat. Sebagai contoh adalah Tangkuban Perahu. Menjadi sebuah miniatur yang menggambarkan salah satu adegan dalam cerita rakyat tersebut. Tahapan penerjemahan meliputi pemahaman terhadap makna simbol, mencari kata kunci yang dapat menjadi dasar dari pengembangan ide produk, mencari ide-ide kunci dan bentuk kerajinan. Proses perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, yaitu diawali dengan pemilihan sumber inspirasi dan pencarian ide produk kerajinan, membuat sketsa ide, pembuatan studi model kerajinan, dilanjutkan dengan pembuatan petunjuk produksi. Ide kerajinan dengan inspirasi budaya lokal akan dikembangkan menjadi produk kerajinan yang akan diproduksi dan siap dijual. Dengan demikian, produk yang dihasilkan harus memiliki nilai estetik dan inovasi agar diminati pasar. Selanjutnya itu langkah-langkah perancangan. Yang pertama, pencarian ide produk. Kita telah mengenali berbagai kekayaan budaya non-benda di daerah setempat. Tokoh-tokoh cerita rakyat, filosofi dari pantun, simbol-simbol, cerita rakyat atau legenda. Pengetahuan dan apresiasi kita terhadap hal-hal tersebut dapat mendorong munculnya ide untuk pembuatan produk kerajinan. Untuk memudahkan pencarian ide atau gagasan, untuk rancangan kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda, mulailah dengan memikirkan hal-hal berikut ini. Yang pertama, budaya non-benda apa yang menjadi inspirasi? Yang kedua, produk kerajinan apa yang akan dibuat? Selanjutnya, mengapa produksi kerajinan tersebut dibuat? Dan siapa yang akan menggunakan produk kerajinan tersebut? Terus, bahan atau material apa yang akan dipakai? Dan bagaimana proses pembuatan produk tersebut? Dan alat apa yang dibutuhkan? Yang kedua yaitu membuat sketsa atau gambar. Ide-ide produk perancangan dan produksi kerajinan dengan inspirasi budaya, rencana atau rancangan dari produk kerajinan digambarkan atau dibuat sketsanya agar ide yang abstrak menjadi berwujud. Ide-ide rancangan dapat digambar pada sebuah buku atau lembaran kertas dengan menggunakan pensil, spidol atau ballpoint, dan sebaiknya hindari penggunaan penghapus. Mulailah dengan menarik garis tipis-tipis. Jika ada garis yang dirasa kurang tepat, abaikan saja. Buatlah garis lain pada bidang kertas yang sama. Demikian seterusnya, sehingga kamu berani menarik garis dengan tegas dan tebal. Gambarkan idemu sebanyak-banyaknya, dapat berupa variasi produk, satu produk yang memiliki fungsi sama, tetapi dengan bentuk yang berbeda, atau produk dengan bentuk yang sama dengan warna dan motif yang berbeda. Ini sebagai contoh, gambar kerajinan tekstil dengan ide simbol burung enggang.
Selanjutnya contoh kerajinan kotak berhias terinspirasi dari cerita Si Tanduk Panjang. Yang ketiga yaitu pilih ide terbaik. Setelah kamu menghasilkan banyak ide dan menggambarkannya dengan sketsa, mulailah pertimbangkan ide mana yang paling baik, menyenangkan dan memungkinkan untuk dibuat. Selanjutnya yaitu prototyping atau membuat studi model. Sketsa ide yang dibuat pada tahap-tahap sebelumnya adalah format 2 dimensi. Artinya hanya digambarkan pada bidang datar. Kerajinan yang akan dibuat yaitu berbentuk 3 dimensi. Maka studi bentuk selanjutnya dilakukan dalam format 3 dimensi, yaitu dengan studi model. Studi model dapat dilakukan dengan material sebenarnya maupun bukan material sebenarnya. Yang kelima yaitu perencanaan produksi. Adalah membuat perencanaan untuk proses produksi atau proses pembuatan kerajinan tersebut. Prosedur dan langkah-langkah kerja dituliskan secara jelas dan detail agar pelaksanaan produksi dapat dilakukan dengan mudah dan terencana. Nah, ini contohnya dari karya kakak-kakak kalian. Nah, ini inspirasinya dari Kawah Rengganis. Ini judul karyanya Boneka Dewi Rengganis. Ini dibuat dari kulit jagung, terus kain perca dengan motif batik. Ada alasnya ini memakai papan pinus. Dan selanjutnya ini adalah perahu Sangkuriang. Ini diambil dari legenda Tangkuban Perahu. Nah, ini yang selanjutnya adalah boneka kulit jagung. Ini boneka Dewi Sri. Ini diambil dari simbol kepercayaan masyarakat kepada Dewi Sri. Nah, ini Dewi Padi ya. Nah, anak-anakku sekalian, ini contoh-contoh ini sebagai bahan inspirasi untuk kalian dalam membuat nanti kerajinan dengan inspirasi budaya non-benda. Itulah anak-anak untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita selalu berdoa mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir. Apabila kita keluar rumah, senantiasa selalu menggunakan masker dan jangan lupa selalu mencuci tangan. Akhir kata Bapak ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.